kita akan belajar firman Tuhan. Terima kasih buat kesaksian Ibu Esther, kesaksian yang luar biasa sampai hari ini. Saya sangat diberkati karena saya percaya di mana ada pujian penyembahan di situ Tuhan bertata. Nah, banyak orang skip pujian penyembahan. Banyak orang tidak mau datang lebih awal untuk sebuah pujian penyembahan. Padahal di situ Tuhan bertata. Tuhan di situ menyatakan kemuliaannya. Firman Tuhan juga sangat powerful, tetapi meneguhkan apa yang kita dapatkan di pujian penyembahan. Ini adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Jadi bagi Bapak Ibu, kalau datang, minta maaf saya telat. Setiap minggu saya telat karena ada ibadah online yang saya harus selesaikan. Dan puji Tuhan, saya berdoa biar tahun ini kita akan mulai pelayanan yang lebih dahsyat di Batam ini. Jadi pujian penyembahan itu adalah hal yang sangat penting. Nah, selama beberapa minggu ini saya berdoa, saya bertanya, Tuhan, apa yang saya harus sampaikan di akhir tahun atau di awal tahun, sehingga ini menjadi arahan, ini menjadi kayak guide buat kita semua, termasuk juga buat keluarga kami. Dan puji Tuhan, lewat Roh Kudus Tuhan sampaikan lewat Roh-Nya. Kita buka di dalam Markus pasal yang keempat. Masa 2 tahun ini adalah masa yang tidak mudah bagi kita semua, ya, bahkan seluruh dunia. Seolah berjalan di lorong yang tanpa ujung, ya. Ketakutan demi ketakutan mencoba mencengkram setiap pribadi. Bahkan data yang muncul, yang bunuh diri itu bukan mereka yang kerjanya itu ambil barang di pinggir jalan, tidak. Tetapi yang banyak bunuh diri itu adalah manajer-manajer punya perusahaan, dan datanya meningkat. Bahkan penyakit mental di seluruh dunia itu meningkat. Di Singapura meningkat, di Indonesia juga meningkat. Saya hanya beberapa orang setiap hari kalau ke Indomaret atau ke pasar itu ketemu dengan orang-orang yang gangguan mental. Tetapi hari ini makin banyak saya ketemu di Pinuin khususnya. Ada yang pakai baju SD. Ya, pakai baju SD itu bukan orang SD, bukan anak SD, tetapi sudah janggutan. Ada yang pakai baju SMA, dan mereka orang-orang yang secara fisik badannya itu kayak Gideon, ya, kekar, tinggi, ya. Kalau saya agak pendek sedikit, agak buncit sedikit, kekar. Hari-hari ini tekanan begitu banyak, ketakutan mencoba mencengkram setiap pribadi. Kecemasan demi kecemasan mewarnai keputusan. Kalau saya memutuskan ini, takut. Kalau saya ambil ini, takut. Kalau saya tidak kerja di sini, bagaimana? Sehingga mempengaruhi keputusan setiap kita. Kekhawatiran demi kekhawatiran mengambil waktu bersama. Waktu kebersamaan. Nanti kalau saya kumpul, datang di sini, saya kena virus. Nanti kalau saya kumpul di sana, nanti saya yang bayarin. Kalau saya kumpul di sana, nanti keluar uang lagi. Akhirnya apa? Kebersamaan menjadi hilang. Tidak ada yang tahu kapan selesai. Tanggal 31 kemarin Pak Alex berkata bahwa temannya seorang dokter berkata tidak tahu kapan selesai pandemi ini. Bahkan ada jenis virus yang lain, ada macam-macam nama. Tetapi kita percaya Tuhan sudah tetapkan Dia adalah Alfa dan Dia juga adalah Omega. Amin. Dia yang awal dari segala yang awal, Dia adalah akhir dari segala yang akhir. Amin. Jadi tidak ada yang perlu kita takuti. Kaki enggan melangkah, tangan enggan memberi, mulut seperti tertutup untuk mengucap syukur, dan senyuman yang tulus seperti hilang dari setiap pribadi. Ada yang pribadi yang begitu ramah tahun-tahun 2019, 2018 karena pandemi. Selama hampir 2 tahun ini, sepertinya senyumnya diambil dari dia. Sepertinya wajah yang begitu ramah, yang tulus, sepertinya diambil dari dia. Digantikan dengan ketakutan demi ketakutan. Tapi saya percaya hari ini wajah-wajah yang hadir ini penuh sukacita. Amin. Apalagi Nora tadi. Wah, dahsyat ya. Dia lagi mau promosikan diri. Bercanda ya. Iya. Namun
menimbulkan pertanyaan demi pertanyaan. Jawabannya pun seperti tidak pernah memuaskan. Setiap kali kita bertanya, berdoa saja, betul? Setiap kali kita minta, berdoa saja, sepertinya tidak memuaskan. Apa berdoa saja? Anak saya sudah sekarat. Apa berdoa saya? Besok makan apa? Apa berdoa saja? Sudah nggak ada apa-apa di rumah untuk dimakan. Akhirnya mereka meninggalkan hal yang baik daripada Tuhan. Jawabannya pun seperti tidak pernah memuaskan. Jawaban doa sepertinya bersembunyi. Sudah berteriak, Tuhan tolong saya. Sepanjang tahun 2020, 2021, Tuhan tolong. Sampai hari ini mungkin kita tidak melihat. Saya sudah aktif pelayanan Tuhan. Kok Tuhan tidak buka jalan seperti itu? Kok Tuhan tidak buka sesuatu yang baru? Sepertinya jawaban yang kita minta itu bersembunyi hari-hari ini. Tahun yang kemarin, air mata seperti tak berarti. Untuk apa menangis di hadirat Tuhan? Untuk apa menangis untuk orang lain? Untuk saya sendiri saja tidak cukup. Namun, ini yang luar biasa. Kalau kita melewati masa hampir 2 tahun ini, semua karena anugerah Tuhan. Amin. Semua karena anugerah Tuhan. Saya bisa lihat Nora, dulu agak hitam, sekarang sudah mulai putih. Ya Vivin sebaliknya. Nggak bercanda. Ya, semua tembem-tembem ini. Ada yang kurus di sini? Nggak ada. Ibu siapa itu yang di samping Ibu Esther? Iya, makin mekar dia. Namanya Ibu Mawar. Ya, makin mekar ya. Puji Tuhan. Siapa Ibu? Siapa Pak? Yang di sampingnya Ibu Mawar? Iya, Mama Obed. Baru pulang dari kampung, betul? Oh, nggak jadi. Waduh, warisannya kasih ke siapa, Bu? Ya, puji Tuhan, dia dapat warisan yang luar biasa. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kau ajaib bagi kami. Sampai hari ini kami ada semua karena anugerah-Mu. Kami mau belajar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Kita buka di dalam Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai 41. Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai 41. Yang sudah dapat katakan amin. Sekali lagi Markus 4 ayat 35 sampai 41. Judulnya adalah angin ribut diredakan. Ayat yang ke-35, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, garis bawahi, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ayat 38, pada waktu itu Yesus sedang ambil bantal, lalu tidur di buritan di sebuah tilam, dan nyenyak lagi. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita tenggelam, kalau kita binasa. Ia pun bangun dan menghadit angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ayat 40, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa pribadi ini? Siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Firman Tuhan harus menjadi tuntunan atas hidup kita tahun ini. Amin. Pegangan yang kuat atas hidup orang percaya. Ketika orang percaya tidak lagi menjadikan firman Tuhan pegangan dan tuntunan hidup, maka dia akan terseret oleh arus dan pemikiran dan pola pikir dunia. Firman Tuhan akan mendorong seseorang untuk percaya, untuk terus bergerak.
Tidak ada. Ada ayatnya? Tidak ada orang. Tuhan Yesus berkata, kalau kamu percaya sama saya, kamu akan luput dari segala masalah. Kamu tidak akan melewati lembah. Tidak. Tetapi Alkitab berkata bahwa sekalipun engkau di dalam lembah, dikatakan Mazmur 23, aku berjalan bersama engkau. Artinya Tuhan sepertinya dalam tanda petik menuntun kita, menemani kita melewati lembah. Yang Tuhan janjikan ketika kita masalah datang adalah kekuatan dan penghiburan. Kadang ada masalah yang kita tidak bisa lagi pegang. Ada masalah yang di luar kendali kita. Tetapi yang menjadi keputusan kita adalah apakah kita terseret dengan keadaan atau tetap mempercayai Tuhan. Sebelum kita membahas perikop di atas ini, ada beberapa kebenaran yang harus saya sampaikan, yang saya bagikan pada malam. Yang pertama, musim dalam hidup akan selalu berganti, katakan amin. Tidak ada kondisi yang permanen. Sekali lagi, tidak ada dalam hidup kita kondisi yang permanen, kecuali kita memilih untuk menjadi permanen. Misalnya kita sakit hati kepada seseorang, itu adalah musim yang harus kita lewati. Ini ada tokoh-tokoh bapak-bapak rohani di tempel di sini luar biasa ya. Pertama kali saya masuk gereja ada ini ya. Ada yang datanya benar, ada yang kurang akurat, bukan tidak benar tapi kurang akurat. Kita tinggal atau kita mau keluar, yang menjadi kebenarannya adalah tidak ada yang permanen. Musim akan selalu berganti. Yang kedua, badai bukanlah kondisi yang permanen. Ada badai di sini sampai 5 tahun. Kemarin tanggal 31 kita ibadah ya. Puji Tuhan, makanan lebih ya. Disambut dengan hujan yang deras. Ternyata di Tiban sudah antri, sudah banjir. Lalu di daerah Batam Center juga orang mau liburan, mau malam tahun baru, mau konvoy. Sepanjang malam itu tertahan. Jadi dia malam tahun barunya itu di dalam mobil, mau keluar hujan, mau ke kiri nggak bisa, ke kanan nggak bisa. Akhirnya ada yang pulang jam 2 baru selesai airnya surut, ada yang jam 3. Tidak ada yang permanen. Di depan Grand Mall itu banjir, di depan Holland Bakery itu banjir. Tetapi dalam hitungan jam surut lagi. Tidak ada badai yang permanen kecuali kita yang mempertahankan. Kecuali kita pegang erat-erat masalah kita. Kita tidak mau serahkan kepada Tuhan. Yang ketiga, firman Tuhan akan mendorong seseorang untuk bergerak dalam kehendak dan rencana Tuhan. Keempat, kehendak dan rencana Tuhan tidaklah abstrak. Sekali lagi, tidak ada kehendak Tuhan yang tidak jelas. Semuanya jelas. Atau sulit dimengerti, tidak sulit dimengerti. Buku manualnya adalah Alkitab. Minggu lalu Gideon sudah menjelaskan dengan luar biasa. Kelima, hubungan yang dibangun dengan Tuhan akan melahirkan otoritas. Sekali lagi, hubungan yang benar dibangun dengan Tuhan lewat intimasi, lewat hubungan pribadi akan melahirkan otoritas. Dan otoritas akan melahirkan perintah. Perintah akan melahirkan gerakan. Dan gerakan akan menyatakan mujizat dan kemuliaan Tuhan. Kalau kita kembali kepada perikop tadi, di situ dikatakan angin ribut diredakan. Di ayat 4:35 di situ berkata bahwa ayo Tuhan Yesus yang ajak, marilah kita bertolak ke seberang. Marilah kita pergi ke seberang sana. Kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya, banyak mujizat yang Tuhan lakukan. Ibu Petrus Tuhan sembuhkan dari demamnya. Tuhan hanya berkata seperti ini. Tuhan berdoa, dalam berdoa sembuh dalam nama Yesus. Atau saya berkata,
Tuhan Bapa berdoa, tidak. Tetapi apa yang Tuhan Yesus berkata? Yang katakan, demam pergi. Ada otoritas di dalam Tuhan. Di situ ada mujizat-mujizat. Tetapi apa yang terjadi? Di situ dikatakan mereka meninggalkan orang banyak lalu membawa Yesus beserta dengan mereka dan perahu. Lalu dikatakan apa? Mengamuklah taufan. Mengamuklah masalah. Dan kita melihat di sini dikatakan bahwa lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ketika kita sudah mulai berjalan dengan Tuhan, ada tantangan, ada masalah, bahkan 2021, 2020, 2021 dan kita masuk sekarang 2022, tidak ada jaminan hari depan yang semakin membaik, keadaan yang semakin membaik. Dan apa yang terjadi? Murid-murid Yesus bersama-sama dengan Yesus, bahkan di situ dikatakan dengan perahu-perahu lain, di tengah jalan mereka mengalami badai. Mereka mengalami tantangan. Bahkan semakin ketakutan melihat air semakin banyak masuk. Air semakin banyak. Sama juga dalam kehidupan kita, waktu kita berjalan bersama Tuhan, waktu masalahnya semakin kecil kita cuek-cuek saja. Masalahnya besar sedikit kita masih Tuhan pasti tolong. Tetapi ketika masalah itu seperti sudah di atas leher kita, sudah mungap-mungap gitu, sudah mulai kita tidak bisa bernafas, atau lihat anak kita sakit tetapi tidak ada obat tidak ada biaya untuk membiayai dia, atau kita kehilangan sehingga kita fokus kepada masalah itu dan kita mulai meragukan Tuhan. Padahal murid-muridnya tahu apa perintah Tuhan Yesus. Di situ dikatakan apa? Pas ayat yang ke-35, marilah kita bertolak ke seberang. Ini siapa yang memberi perintah? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga dalam firman-Nya berkata, aku akan menyertai engkau. Tetapi karena kita fokus kepada masalah, kita fokus kepada badai semakin besar, kita lupa janji Tuhan. Kita lupa penyertaan Tuhan yang ajaib. Kita lupa Tuhan Yesus berkata, ayo kita jalan. Ini Tuhan Yesus yang berfirman. Ini Tuhan Yesus yang berkata. Ini Tuhan Yesus yang berkata. Tetapi karena masalah yang dihadapi oleh murid-muridnya dan melihat air sudah masuk ke dalam perahu mereka, mereka melupakan perintah awal Tuhan Yesus. Waktu malam itu saya merenungkan Tuhan, saya mungkin seperti murid-muridnya. Saya belajar firman Tuhan, saya punya jam doa, tetapi ketika ada masalah, saya melupakan firman Tuhan. Tetapi yang saya fokuskan adalah badainya. Kita ketakutan. Bagaimana nanti kalau saya meninggal? Siapa yang merawat anak saya? Bagaimana nanti kalau saya pergi? Bagaimana dengan istri saya? Bagaimana Tuhan panggil? Bagaimana dengan suami saya? Tetapi malam hari ini jelas malam aku menyertai engkau, katakan amin. Itu yang harus kita pegang awal tahun ini. Kalau Tuhan sudah berfirman, Tuhan berkata, bergerak maju. Kekristenan tidak pernah mengajarkan untuk stagnan, diam-diam saja. Oh, saya jadi jemaat saja. Oh, saya duduk diam saja. Saya tidak perlu berkembang. Saya tidak perlu melayani. Melayani memang tidak harus di gereja, dimanapun melayani. Tetapi kalau kita hanya stagnan di tempat, maka iblis akan menghancurkan hidup kita. Sebenarnya bukan iblis yang menghancurkan, kita sendiri yang membuka celah untuk iblis menghancurkan. Dosa pertama bukan karena seseorang berbuat sesuatu, tidak. Dosa pertama karena tidak berbuat sesuatu. Hawa, Adam tahu itu buah dilarang dimakan, tetapi Adam tidak melakukan sesuatu.
Ayo sepanjang tahun ini Tuhan berfirman, marilah kita bertolak ke seberang. Oh dahsyat Tuhan, amin. Jangan diam. Firman yang engkau dapat mulai deklarasikan, firman yang engkau dapat mulai lakukan, itu menjadi kehidupan. Sehingga ada masalah, kita tidak lagi fokus kepada air yang masuk ke dalam perahu, tetapi janji Tuhan berkata, marilah kita ke seberang. Ayat 39, ia pun bangun. Oh maaf, sebelum itu ayat 37. Lalu mengambil tawanan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk. Ayat 38, pada waktu Yesus sedang tidur lelap. Bahasa Yunani yang berkata mendengkur. Ya. Saya kemarin semalam diskusi sama istri. Tuhan Yesus dalam terjemahan lain dia bawa bantal. Saya nggak tahu jenis bantal yang gimana. Bisa saya bilang, orang bawa bantal belum tentu tidur. Bawa bantal mungkin mau nonton. Saya bilang jangan bawa apa pengertian di sana bawa ke sini ya, nggak masuk. Tetapi dia tujuannya mau tidur dengan lelap. Waktu kita menghadapi masalah, sepertinya kita berseru, Tuhan tolong saya. Sepertinya Tuhan tidur. Sepertinya Tuhan tidak berbuat apa-apa. Semakin kencang, Tuhan tolong saya. Bukan hanya satu perahu, ini ada beberapa perahu yang ikut menyeberang. Tetapi yang luar biasa, ayat 39, diam dan tenanglah, itu yang Tuhan Yesus katakan. Yang menarik saya adalah ayat 41, mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada seorang yang lain, siapa gerangan orang ini? Kalau kita mempercayai Tuhan, kalau kita mempercayai firman Tuhan, kalau kita berpegang teguh kepada firman Tuhan, sekalipun badai menghantam hidup kita, maka ketakutan hormat kita kepada Tuhan akan mengalahkan ketakutan. Sudah coba segala cara, bahkan pernah salah potong ya Pak ya. Ada salah potong, tapi semangat. Istri saya tertawa. Tapi saya dan istri sebelum dia hamil, kami sudah kasih sesuatu. Kami percaya bro akan dapat menikah. Ya dapat menikah, akan punya anak. Tapi setelah 2 tahun ya, 2 tahun menikah, dan itu punya anak. Wah dahsyat. Itu menggantikan setiap apa teriakan-teriakan, kerja keras, usaha. Dan waktu itu lahir, itu ada satu kekaguman kepada Tuhan. Maka namanya anaknya adalah Iron. Oh dahsyat, amin. Saya percaya Ibu Uli bertahan sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Kesaksiannya ada yang berkati setiap bulan. Kalau melihat ke belakang, aduh gimana ya, deg-degan juga, betul ya. Deg-degan sekali, wah kok bisa ya kita, kok bisa ya. Tetapi waktu kita melangkah, mempercayai firman Tuhan, ayo kita menyeberang. Bahkan terjemahan tafsiran tempat lain berkata bahwa badai ini bukan badai biasa. Sekali lagi, badai ini bukan badai biasa. Karena di laut di Danau Galilea, badai itu ada. Istilahnya itu, saya ini orang danau ya. Saya tinggal di pinggiran danau, istri saya pernah saya bawa. Dan ada badai, tetapi tidak sehebat yang diperkirakan. Itu badainya nggak terlalu besar. Tapi kenapa di sini dikatakan badai itu mengamuklah taufan sangat besar? Kalau teman-teman baca ayat selanjutnya, di situ Yesus masuk ke mana? Gerasa. Apa itu gerasa ya? Gerasa itu Tuhan membebaskan. Ada orang yang dikuasai oleh 1000 setan, betul ya? Legion ya, legion. Dia harus membebaskan orang itu. Dia harus cuma satu orang dia bawa semuanya untuk menunjukkan kasihnya kepada orang ini. Jadi badai ini bukan badai biasa. Ada usaha untuk menghalangi orang bebas. Waktu kita bergerak maju, waktu kita bergerak di dalam Tuhan, waktu kita mempercayai Tuhan,
berbuat sesuatu. Tidak senang supaya kita maju, tidak senang supaya kita memuliakan nama Tuhan. Maka ada satu oknum ingin menghancurkan jalan hidup kita, untuk menghancurkan semua apa yang kita bangun. Tetapi kita harus berpegang kepada Tuhan Yesus. Kita harus berpegang pada firman-Nya. Waktu kita berpegang, maka itu akan melahirkan otoritas. Makanya ada orang yang awalnya semangat baca Alkitab, betul. Tuhan, resolusi tahun ini saya tidak mau pegang handphone lama-lama, saya mau baca Alkitab lama-lama. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, bentar aja lah nonton sebentar video. 5 menit aja, akhirnya sudah 10 menit. Sudah 10 menit, 20 menit, akhirnya sudah 1 jam. Iblis tidak senang kita bergerak maju. Iblis tidak senang engkau mengampuni orang yang bersalah padamu. Iblis tidak senang engkau mengasihi orang yang membuat engkau hancur. Iblis tidak senang melihat engkau maju di dalam Tuhan. Iblis tidak senang melihat engkau punya waktu dengan Tuhan. Dia akan segala cara untuk menghancurkan. Tetapi satu tujuannya, biar nama Tuhan dipermuliakan. Waktu orang rasa itu dibebaskan, apa yang terjadi? Oh dahsyat, dia bebas dan yang korbannya adalah babi. Iya, babinya mati. Orang berkata, kok Tuhan lempar ke babi? Karena kota ini adalah kota tempat di mana Kaisar Romawi membeli babi-babi. Nah, babi-babi ini akan dibawa ke Bait Allah. Nah, di Bait Allah itu Kaisar Romawi atau Panglima Romawi sudah mengganti Bait Allah dengan patung Zeus. Nah, babi-babi ini akan diambil, dibersihkan, lalu dibawa ke depan Zeus, dan babi-babi ini dipersembahkan menggantikan Allah Yahweh yang dipotong sama persis. Tetapi yang dipotong oleh orang Israel itu bukan babi, domba, betul? Babi itu seperti binatang najis bagi orang Israel. Tapi itu diubah oleh kuasa gelap supaya babi-babi ini dipersembahkan ke dewa Zeus. Bait Allah tempat mempersembahkan korban kepala Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, tetapi digantikan dengan dewa Zeus. Lalu babi-babi ini dipersembahkan di sana. Ketika kita tidak melakukan kehendak Tuhan, ketika kita tidak bergerak maju di dalam Tuhan, kita tidak mengasah potensi kita di dalam Tuhan, mencintai Tuhan sungguh-sungguh tahun ini, maka hidup kita akan mempermuliakan nama lain, akan mempermuliakan kuasa kegelapan. Mungkin kita tidak menyembah seperti orang-orang lain menyembah patung, tidak, tetapi gaya hidup kita tidak lagi menyadari kehadiran Tuhan. Yang pertama adalah ingat janji Tuhan. Yang kedua, badai pasti akan datang. Tetapi ketika kita bertahan, ketika kita tetap percaya kepada Tuhan, kemuliaan yang kita alami akan menghapus kenangan yang menyakitkan. Dan yang keempat adalah hidup kita akan memuliakan nama Tuhan. Satu orang bagi Tuhan itu sungguh dahsyat. Amin. Tidak ada yang kita persembahkan kepada Tuhan selain jiwa dan hidup kudus di hadapan Tuhan. Amin. Jangan takut tidak selamat. Di dalam Tuhan pasti selamat. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah hidup kita mempermuliakan Tuhan atau tidak? Oh dahsyat firman Tuhan. Waktu saya merenungkan ini, Tuhan, saya mau bergerak maju. Saya mau melangkah dengan kuat. Sekalipun apa yang harus saya hadapi, saya harus melangkah. Saya harus melangkah. Saya harus melangkah. Saya harus bergerak. Saya tidak mau diam-diam. Saya harus bergerak. Saya harus menjangkau jiwa. Saya harus melayani. Saya harus ini. Saya harus ini. Semua doa-doa yang lama mungkin tidak dijawab, saya tidak peduli.
Tetapi hari ini saya putuskan, Tuhan, mari saya mau bersama-sama dengan Kau bergerak. Mari menyeberang bersama-sama dengan Tuhan. Katakan amin. Waktu badai menghadapi, mungkin Tuhan sepertinya tidur, tapi kita tetap berseru, Tuhan tolong saya. Tuhan bangun dan berkata, diam dan tenanglah. Dan otoritas itu ada di dalam hidup kita. Amin. Untuk itu melewati tahun ini cuma satu, jangan takut. Amin. Tuhan sudah jadi bergerak maju. Mari kita bertolak ke seberang. Persiapkan hidupmu bersama dengan Tuhan. Yang tidak benar ditanggalkan. Kebencian, kemarahan, hal-hal yang menyakiti hati, tanggalkan semua. Ayo bersama dengan Tuhan. Sudah sama-sama dengan Tuhan aja ada badai, apalagi tidak bersama-sama dengan Tuhan. Coba lihat ini ya, yang mengasihi Tuhan, wajahnya cerah-cerah semua. Nora, ya, Ibu Esther, ya, siapa calonnya Gideon. Ya. Saya kemarin ketemu dengan teman, dulu melayani Tuhan, tapi sekarang berhenti melayani Tuhan. Mukanya itu kelihatan sekali. Ya, coba lihat Pak Alex yang mukanya bercahaya. Ibu Esther, ayo bergerak maju di dalam Tuhan. Amin. Saya percaya kemuliaan akan menjaga kita, dan waktu kemuliaan akan menjaga kita, ketakutan kita akan diganti kemuliaan demi kemuliaan. Amin. Saya tidak akan panjangkan, kita akan bangkit berdiri. Sebelum perjamuan kita nyembah dulu. Nanti saya serahkan